Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kenisi dengan NIM 240404 Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua materi. Yang pertama adalah teori-teori belajar, dan yang kedua ada pentingnya motivasi belajar dalam meningkatkan hasil belajar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori belajar. Teori-teori belajar itu yang pertama ada teori behaviorisme. Teori behaviorisme dikenalkan pada abad ke-20, muncul sebagai reaksi terhadap metode introspektif yang dianggap terlalu subjektif. Menurut teori ini, belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Tokoh-tokoh utamanya dalam aliran ini yang pertama ada Ivan Pavlov, John B. Watson, dan Bev Skinner. Bev Skinner memperkenalkan konsep pengkondisian operan yang menunjukkan bagaimana perilaku dapat dibentuk oleh konsekuensi seperti penguatan positif dan penguatan negatif. Contohnya ketika situasi di mana menghindari tugas yang tidak menyenangkan atau tidak kita inginkan. Nah, perilakunya itu siswa belajar dan mengerjakan tugasnya agar mengurangi konsekuensi tekanan dari orang tua untuk belajar. Nah, penguatannya siswa akan lebih cenderung untuk belajar lagi karena mereka ingin menghindari tekanan dari orang tua tersebut. Yang kedua, pada pertengahan abad ke-20, teori kognitif mulai berkembang sebagai tanggapan terhadap keterbatasan behaviorisme. Psikologi kognitif berpendapat bahwa proses mental internal adalah kunci untuk memahami belajar. Teori ini berfokus pada proses mental yang selama belajar seperti pemikiran, pemahaman, dan memori. Jan Piaget dan Lev Vygotsky adalah tokoh utama dalam teori ini, dengan masing-masing mengenalkan konsep perkembangan kognitif dan pembelajaran sosial. Teori perkembangan kognitif Piaget menunjukkan bahwa anak-anak mulai melalui serangkai tahapan perkembangan yang mempengaruhi cara mereka belajar dan memahami dunia. Setiap tahap memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi metode pembelajaran yang paling efektif untuk anak-anak pada usia tersebut. Dengan demikian, memahami tahap-tahapan ini, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan kognitif siswanya. Terus pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, teori konstruktivisme dan pembelajaran sosial menjadi lebih menonjol. Teori konstruktivisme yang didukung oleh Piaget dan Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran adalah proses di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka. Contohnya ketika dalam kelas siswa melakukan eksperimen untuk memahami konsep gaya dan gerak, mereka merancang percobaan, mengamati hasilnya, dan mendiskusikan temuan mereka. Nah, proses ini membantu siswa memahami prinsip fisika melalui pengalaman praktis. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran terbaik terjadi ketika siswa aktif terlibat dalam proses belajar, berkolaborasi, dan merefleksikan pengalaman mereka. Dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan lebih bermakna. Yang kedua ada teori humanisme. Carl Rogers mengembangkan teori pembelajaran yang berpusat pada siswa, menekankan pentingnya lingkungan belajar yang suportif dan empatik, di mana seorang guru menciptakan suasana kelas yang aman, di mana siswa merasa bebas untuk bicara tanpa takut dihukum atau diejek. Ketika siswa merasa diterima dan dihargai, mereka lebih cenderung untuk mengambil risiko dalam belajar, seperti berbicara di depan kelas atau berbagi ide. Baik, di sini saya akan kembali menjelaskan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pentingnya motivasi belajar dalam meningkatkan
memberikan hasil belajar. Nah, sebelum itu, apa sih motivasi itu? Motivasi adalah dorongan atau alasan yang membuat seseorang melakukan suatu tindakan atau mencapai tujuannya. Ini bisa berasal dari dalam diri sendiri, atau keinginan untuk belajar atau berprestasi, atau dari faktor luar seperti hadiah atau pengakuan. Yang kedua, ada prinsip-prinsip motivasi belajar, yaitu yang pertama, motivasi sebagai penggerak aktivitas belajar. Seseorang belajar karena adanya dorongan yang memotivasi. Motivasi adalah dasar penggerak yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas belajar. Minat yang merupakan kecenderungan psikologis terhadap suatu objek berfungsi sebagai motivasi. Ketika seseorang memiliki motivasi untuk belajar, mereka akan aktif belajar dalam jangka waktu tertentu, menjadikannya penggerak utama aktivitas belajar. Yang kedua, ada motivasi instrik lebih penting daripada ekstrik. Dalam praktek pengajaran, seringkali guru lebih fokus memberikan motivasi ekstrik, terutama kepada siswa yang kurang bersemangat. Namun ketergantungan pada motivasi eksternal dapat mempengaruhi kepercayaan diri, menciptakan mentalitas bergantung. Oleh karena itu, motivasi instrik dianggap lebih penting dalam konteks belajar. Yang ketiga, ada pujian lebih efektif daripada hukuman. Meskipun hukuman bisa memicu semangat belajar, pujian tetap lebih efektif. Setiap orang menyukai penghargaan dan tidak suka yang namanya dihukum. Pujian yang tulus dapat meningkatkan semangat dan kinerja siswa. Namun, pujian harus diberikan dengan tepat dan pada waktu yang sesuai. Yang kedua, ada motivasi berkaitan dengan kebutuhan belajar. Siswa memiliki kebutuhan dan penghargaan, perhatian, dan status yang semuanya dapat menjadi sumber motivasi. Guru yang berpengalaman harus mampu memanfaatkan kebutuhan ini untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Dengan kebutuhan mereka, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan mengeksplorasi rasa ingin tahunya. Yang kelima, ada motivasi memupuk optimisme dalam belajar. Siswa yang termotivasi cenderung yakin bahwa mereka dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Mereka percaya bahwa belajar adalah kegiatan yang berharga dengan hasil yang bermanfaat tidak hanya saat ini, tetapi juga di masa depan. Yang ketiga, ada upaya meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, ada menggairahkan siswa dalam belajar, membuat proses belajar menarik dan menyenangkan, dapat meningkatkan antusiasme siswa. Yang kedua, ada memberikan harapan yang realistis, menyajikan tujuan yang dapat dicapai, membantu siswa merasa lebih percaya diri dan termotivasi. Yang ketiga, memberikan insentif. Memberikan penghargaan atau insentif dapat mendorong siswa untuk berusaha lebih keras. Yang keempat, memberikan pengarahan, memberikan bimbingan yang jelas mengenai tujuan belajar dan langkah-langkah yang perlu diambil. Selanjutnya, yang D, yaitu peranan motivasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, ada motivasi sebagai pendorong kegiatan pembelajaran. Motivasi berfungsi sebagai penggerak utama bagi siswa untuk belajar, baik berasal dari dorongan internal maupun eksternal. Yang kedua, ada motivasi memperjelas tujuan pembelajaran. Motivasi terkait erat dengan tujuan. Tak adanya tujuan, motivasi tidak akan muncul. Oleh karena itu, motivasi sangat penting untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Motivasi memberikan arahan bagi siswa untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada motivasi menyeleksi arah tindakan. Motivasi membantu siswa dalam menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan belajar. Yang keempat, ada motivasi internal dan eksternal dalam konteks pembelajaran. Motivasi internal biasanya berasal dari dalam diri siswa, sedangkan motivasi eksternal seringkali diberikan oleh guru atau pendidik. Yang kelima, ada motivasi menghasilkan prestasi. Motivasi memiliki peran penting dalam pencapaian prestasi belajar siswa. Tingkat prestasi siswa seringkali berkaitan langsung dengan tingkat motivasi yang mereka miliki. Selanjutnya, yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah suatu yang diperoleh
Hasil adalah suatu yang diperoleh atau yang dicapai setelah melalui suatu proses atau kegiatan. Dalam konteks pendidikan, hasil merujuk pada pencapaian dari proses belajar yang menunjukkan seberapa baik seseorang memahami atau menguasai materi yang telah diajarkan. Hasil dapat mencakup nilai, keterampilan, pengetahuan, dan perubahan sikap yang terjadi sebagai akibat dari pembelajaran. Hasil ini sering digunakan untuk mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran dan untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan pendidik. Sedangkan belajar adalah aktivitas utama dalam seluruh proses pendidikan di sekolah. Hasil belajar adalah pencapaian diraih siswa setelah terlibat dalam kegiatan belajar. Hasil tersebut mencakup kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki siswa setelah mengalami proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu hubungan motivasi belajar dan hasil belajar. Motivasi berfungsi sebagai faktor utama dalam belajar karena ia memunculkan, mendasari, dan menggerakkan aktivitas belajar. Penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan motivasi tinggi cenderung lebih giat berusaha, tidak mudah menyerah, dan aktif mencari informasi untuk meningkatkan hasil belajar serta memecahkan masalah yang mereka hadapi. Sebaliknya, siswa yang rendah motivasinya seringkali tampak acuh dan mudah putus asa sehingga mengalami kesulitan dalam belajar. Motivasi membantu individu mengarahkan tindakan mereka dan memilih tujuan belajar yang dianggap bermanfaat dalam kehidupan. Mempelajari motivasi mengungkapkan alasan dibalik perilaku individu, meskipun motivasi itu sendiri tidak bisa diamati secara langsung. Manifestasi motivasi terlihat dalam perilaku siswa dapat memberi gambaran tentang apa yang mendorong mereka.